Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada hari yang indah ini, kita semua dapat hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan mata operasi katarak pterygium dan hernia di RSUP Dr. Benboy Kupang. Ini juga sekaligus merupakan hari ulang tahun IKHI yang ke-72 ya, melalui kerjasama dengan Himpunan Bersatu Teguh dalam mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kerjasama yang terbangun antara IKHI, daerah NTT, Himpunan Bersatu Teguh, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSUP Dr. Benboy, serta semua pihak yang berkontribusi dalam kegiatan yang sangat baik ini atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial kepada 218 orang pasien operasi mata katarak, pterygium, dan hernia. Jadi hari ini kita membuktikan dengan bersatu kita bisa menyelesaikan persoalan mendasar terkait dengan kesehatan. Salah satunya adalah membuat ketong melihat lebih terang ya, yang dilakukan di acara bakti sosial yang dikomandani oleh Pak Pontas. Dalam konteks berdaulat, Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita terjemahkan sederhana, berdaulat itu adalah negara beserta rakyatnya berhak untuk menentukan kebijakannya sendiri terkait dengan salah satunya kesehatan ya, bebas dari intervensi asing. Dan hari ini kita membuktikan dengan sinergi dan kolaborasi, sebenarnya tujuan untuk membuat berdaulat kesehatan itu dapat kita wujudkan dengan baik. Selain berdaulat pangan, berdaulat investasi, berdaulat keamanan, berdaulat ketertiban, dan lain-lain ya. Jadi itu, dan itu merupakan visi yang diusung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto hari ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sangat menaruh perhatian yang sangat baik kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat kunjungan beliau di acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah yang dilakukan di Kupang, beliau menyampaikan akan terus memonitor pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya dilakukan juga oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan perhatian yang begitu luas. Bapak sekalian yang saya hormati, juga ada Undang-Undang 18 terkait Undang-Undang 18 tahun 2012 terkait dengan pangan. Di dalam undang-undang itu mengamanahkan kepada kita semua bahwa setiap individu di Indonesia harus dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi yang namanya setiap individu itu, kalau kita punya 285 juta di Indonesia, ya harus 285 juta itu dapat hidup sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Makannya kita cukupi, tapi juga kesehatan yang lain kita penuhi, termasuk yang kita lakukan hari ini. Itu adalah modal dasar menuju generasi emas 2045 ya. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita apresiasi, sinergi dan kolaborasi. Sekali lagi, ini hal yang sangat patut kita apresiasi. Saya bisa membayangkan Bapak sekalian, tadi maskotnya Pak Petrus Numleni, bagaimana angka harapan hidup kita itu sebenarnya rata-rata 82 kalau tidak salah, 78 laki-laki, 80 sekian perempuan. Tetapi beliau termasuk yang pencilan, di mana dia memiliki usia hidup di atas 100 tahun. Dan kita lihat semangatnya masih begitu tinggi. Artinya itu bisa menjadi inspirasi untuk yang muda-muda bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan dioperasi katarak kemudian bisa melihat tentu beban keluarga
itu akan menjadi menurun karena beliau bisa semakin mandiri ya dengan melihat yang lebih terang. Saya ceritain beliau menari, itu adalah ungkapan kegembiraannya beliau yang sangat atas karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa melihat beliau setelah 10 tahun tidak bisa melihat terang ya. Itu kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, saya juga dilapori bahwa pesertanya membludak dari yang ditargetkan. Tadinya saya berpikir begini, Pak Ketua, rasanya memang harus kita perbesar ini, karena antusiasme masyarakatnya itu besar. Kita ini masih memiliki persoalan serius terkait dengan kemiskinan. Persentasenya masih mendekati angka 20%. Stunting kita persentasenya kalau pakai satu survei angkanya di atas 30%. Jadi dua hal itulah yang menyebabkan kualitas kesehatan kita juga rendah. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai kenormalan, tidak punya kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Begitu kita bersinergi, begitu berkolaborasi di rumah sakit yang paling bagus di NTT ini, rumah sakit yang paling mewah di Sumatera Timur ini, mereka bisa diajak ke sini dengan fasilitas terbaik, dengan teknologi terbaik, dengan dokter terbaik, sehingga operasinya dapat berjalan cepat dan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andreas, Ketua Tim, yang telah bekerja sangat mulia menurut saya dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan kita di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini perlu kita pikirkan untuk kita rancang dengan lebih baik ya Pak Wakil Gubernur, agar semakin banyak terlibat orang, asosiasi. Jadi kalau kita gerakkan pentaheliknya, asosiasi, akademisi, dan bisnisnya, governmentnya, community-nya, medianya, ABGCM-nya, semuanya kita libatkan. Ya, community banyak sekali ini yang saya sebutkan di belakang tadi, ada community yang begitu peduli dengan kemanusiaan. Kalau kita gabungkan kekuatan ini, kami punya keyakinan Indonesia akan semakin cepat untuk menuju kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.